لم تفترق من شعبتين إلا عنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من مكائن الإله يوصانا طهره الله فاختاره وما بارك مثله إنسانا بحبه وبذكره ونصره وتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا
وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعمته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. صلى الله عليه صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنان. صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه ولسوف يؤتيك فترضى جل من معطيك خاصر عن عطاه مهانا. صلى الله عليه بالله كبر ذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنام رمضان
Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tasru biha al-'uyub wa tanfarij biha al-kurub wa taslug al-qulub wa tabtaliqu bil 'asub wa tulayyin biha as-sa'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jemaah Majelis Ta'lim Warasatul Mustafa, dari para pemuda pemudi, orang tua, baik kaum pria maupun wanita yang semuanya kita berkumpul di tempat ini, insyaallah akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita baca bersama-sama ratib yang tadi dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Burhan dan dilanjut oleh pembacaan Maulid Abdiyaul Lami yang diiringi oleh tim hadrah. Semoga apa yang kita baca tadi mendatangkan keberkahan, mendatangkan segala kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari ketua masjid yang terhormat, yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslih Nasution. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan guru kami pimpinan Majelis Warasatul Mustafa Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya, yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Habib Husain bin Alwi bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Yahya, Al-Habib Agil bin Alwi bin Yahya, para tuan guru, orang-orang tua kami, terutama Ustaz Ki Haji Anwar Sanusi, para habaib, para asatiz dan juga asatizah, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Sekretaris Kelurahan, Bapak Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kemayoran, para pengurus Yayasan dan DKI Masjid Jamiah Darul Sa'ban, Remaja Islam Masjid Jamiah Darul Sa'ban, dan juga panitia peringatan kegiatan Isra Mi'raj 1440 Hijriah. Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang berbahagia,
yang mudah-mudahan semua pada malam hari ini bersama-sama kita melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun suasana hujan, insya Allah ini mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah tetap bertahan di tengah-tengah jamaah semua. Juga kami atas nama pengurus DKM Masjid Ali-Guru Saban mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada para donatur yang sudah mengisikan sebagian rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Isra Mi'raj adalah momen ketika Rasulullah SAW diberikan keistimewaan untuk menembus dimensi langit cakrawala, bertemu dengan para nabi, para malaikat, dan akhirnya mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang mengajarkan kita tentang kebesarannya, keagungannya, serta betapa mulianya para Nabi Muhammad. Langsung bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan, dan semua amal ibadah kita menjadikan amal ibadah bagi kita dalam rangka kegiatan ibadah suci Ramadan nanti. Ada beberapa agenda kegiatan yang akan kami sampaikan selama bulan puasa nanti, yaitu tinggi, mencari makan di pohon jati, Isra Mi'raj bukti kasih ilahi untuk umat manusia di muka bumi bersama majelis Warasatul Mustafa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sambutannya Bapak Haji Muslim Nasution selaku Ketua DKM. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu disehatkan pula oleh Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'izatul Hasanah yang pastinya akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'ilullah Al-Habib Muhammad Al-Bagir. Maaf, ralat sedikit. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kelurahan Kemayoran yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati pula kepada Ketua RW 05 beserta jajaran. Yang saya hormati pula Ketua Panitia beserta jajaran, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, yang mudah-mudahan hadirnya kita ini senantiasa dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar sambutan dari Bapak Dedi Darmawan selaku Siklo Kemayoran. Insyaallah Allah taala selalu sehatkan beliau dan Allah taala kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ad-Da'ilullah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh,
Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita, yang karenanya malam hari ini kita berkumpul bersama-sama memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai Ketua DKM Masjid Al-Dia Guru Sya'ban, Ayahanda Bapak Haji Muslih Nasution, kita doakan beliau Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Sahibul wilayah Bapak Sekel kita, Bapak Dedi, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Juga guru kita Ki Haji Dr. Andes Anwar Sanusi, semoga Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat. Juga jajaran pengurus DKM Masjid Jami Abdiyah Guru Sya'ban, dan juga para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para penyimak semua, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita semua panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan, barakah kita berkumpul di malam hari ini. Doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Apa yang kita niatkan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita dalam curahan rahmat. Mudah-mudahan menjadi rahmat lahir dan batin, dan kita yang terkena tetesan hujan mudah-mudahan jadi pengampunan dosa-dosa kita, mudah-mudahan jadi penyembuh penyakit kita, mudah-mudahan jadi pengkabul hajat-hajat kita, rahmat daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang kepengen, bukan kita yang minta, tapi semua adalah kehendak Allah, semua adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang soleh, sampai saya pernah ketemu ada salah satunya orang soleh, beliau sampai bilang, saya kalau bikin pengajian pengennya hujan yang gede. Saya bilang, Masya Allah, biasanya orang mah kalau ngaji nggak kepengen hujan, punya hajat, punya acara nggak kepengen ada hujan. Saya ketemu orang soleh bilang, kalau saya mah terbalik, saya pengennya hujan yang gede. Saya tanya kenapa kok pengennya hujan yang gede? Kata beliau, supaya turun rahmatnya langsung, gak ditunda-tunda. Mudah-mudahan malam hari ini sambil kita ngaji tadi, sambil sholawatan, menjadi turun rahmat yang langsung dari Allah. Dan insya Allah dengan turun rahmat hujan, doa-doa kita juga diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan karena kita cinta kepada Rasulullah. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menjadi penghalang walaupun turun hujan, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperingati daripada peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra menceritakan tentang peristiwa Isra, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan daripada peristiwa Isra tersebut di dalam surat Al-Isra. Dimulai dengan tasbih. Yang pertama dimulai dengan tasbih. Ini ada ilmunya. Kenapa dimulai dengan tasbih? Artinya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah mulai dengan kata maha suci Allah. Kalimat tasbih yang sering kita baca, subhanallah, kita bertasbih. Arti tasbih itu adalah maha suci Allah. Apa yang maha suci Allah? Maha suci. Tapi maksudnya adalah maha suci Allah dari apa yang ada di dalam pikiran kita makhluk. Makanya di situ dimulai dengan kata tasbih.
Artinya kosongkan dulu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan pernah kita menyandarkan suatu sifat yang bukan sifatnya Allah. Makanya kita sebut Maha Suci Allah. Gak boleh kita menyandarkan suatu sifat yang bukan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam kita memperingati Isra Mi'raj turun hujan, enggak ridho kali ini ya pengajian turun hujan. Nah, berarti kita nyandarin suatu sifat yang bukan sifatnya Allah. Su'udzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara dosa yang besar, ya, hal yang paling buruk, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Kata Nabi, dua perkara enggak ada yang di atasnya lebih buruk. Pertama, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah, itu paling berat. Paling buruknya buruk kalau kita berprasangka buruk kepada Allah. Artinya apa? Kita harus berprasangka baik kepada Allah, memetik hikmah di dalam setiap kejadian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan tentukan. Kita nggak boleh menyandarkan yang sesuatu menjadi sifatnya Allah. Kadang ada orang mungkin dapat musibah langsung, wah, orang dapat musibah memang diadab sama Allah. Ini namanya su'udzon sama Allah. Emang itu siapa yang tahu? Yang tahu ketentuan Allah, yang tahu kehendak Allah. Sampai Nabi aja bilang, idza habballahu 'abdan asab. Kata Nabi dalam hadis, hamba diantaranya kalau dicintai sama Allah dikasih musibah. Jadi ada orang dikasih musibah padahal hakikatnya dia dicintai oleh Allah. Artinya mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hilangin dulu apa yang ada dalam pikiran kita. Mau menerima ini, mau menerima hakikatnya Isra dan Mi'raj, kosongkan dulu. Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Karena berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah berbicara suatu peristiwa yang gak akan masuk dalam akal. Yang bahkan dalam zaman kita nih, zaman yang udah begitu canggih, berbeda sama zaman Nabi. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu belum ada kereta, ya, belum ada mobil. Jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1400 km. 1400 km. Kalau dari mana, Kemayoran mungkin sampai Lombok. 1400 km ditempuh oleh Nabi dalam semalaman. Bahkan bukan semalaman, sebagian malam. Artinya sebagian daripada waktu malam. Ya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bilang, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yaburdal farsh." Nabi itu dikembalikan dari arsy-Nya Allah sebelum tempat Nabi itu adem, dingin. Artinya apa? Tempat daripada bertempatnya Nabi. Kayak kita duduk nih. Kalau sekarang memang adem ya, habis kehujanan. Ya, kalau lagi kagak kehujanan, duduk di atas terpal 20 menit aja. Nggak usah lama-lama, 20 menit. Bangun-bangun, kita pegang tuh terpal, pasti ada anget-angetnya tuh. Tuh suhu tubuh kita tuh nempel. Ini kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, itu Nabi Muhammad suhu tubuhnya belum hilang, Nabi udah balik lagi. Dalam waktu yang sebentar, dalam hitungan akal manusia, tapi ditempuh jarak yang begitu luas oleh Nabi kita Muhammad. Bukan cuma perjalanan dunia tadi disampaikan, dimensinya udah dimensi dunia dan dimensi akhirat yang ditembus oleh Nabi kita Muhammad. Nggak masuk akal kita. Sekarang aja kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau pakai pesawat paling cepat apa? Jet F-16 atau apa ya? Paling cepat itu ditempuh 2 jam. Sedangkan Nabi SAW bukan hanya menempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi naik sampai langit pertama, sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai mengelilingi surga, melihat daripada mengelilingi neraka, semua sudah disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perlihatkan semua hal tersebut, dilihat oleh Rasulullah, artinya ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak masuk akal kita. Makanya kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Allah mulai dengan kata tasbih, Maha Suci Allah. Kita nggak bicara tentang akal, tapi bicara tentang iman. Siapa yang menang? Siapa yang sukses? Siapa yang berhasil? Mereka yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq
dijuluki As-Siddiq, sampai jadi julukan As-Siddiq. Kenapa? Sebab hatinya penuh keimanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua orang-orang tidak mempercayai Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang percaya. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, jangankan dengan itu, tiap hari aku percaya dengan kabar langit, ayat-ayat Al-Quran yang turun aku percaya, apalagi dengan kejadian peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin, kita perlu dalam kehidupan kita, yang pertama itu mengkosongkan pikiran kita dulu. Kalau mau menerima sesuatu itu kosongin dulu. Ya, kita disuruh kosongin dulu, mau terima tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kosongin dulu pikiran kita. Sama kayak kita ngaji sama guru-guru kita ngaji sama kiai, sama ulama, kosongin dulu pikiran kita. Kalau ngaji sama kiai, sama ulama, pikiran kita udah kita isi, itu ulama dilawan sama dia. Karena apa? Kita perlu menerima. Gimana mau menerima kalau kita punya hati nggak siap menerima, nggak kosong? Kita malah mikir yang ini. Berapa banyak murid yang tidak sukses sebab apa? Punya pikiran yang buruk terhadap gurunya. Sama ini dalam kehidupan juga. Ya, apa yang orang lain sampaikan, kita jangan langsung memvonis, tapi apa? Ayo, kosongin dulu pikiran, kita terima. Ya, memang itu bisa diterima oleh akal kita. Atau ada penjelasan. Ya, kita kosongkan dulu, jangan suudzon dulu. Makanya ilmu nggak akan sampai. Cahaya itu tidak akan sampai kalau kita tidak mengosongkan apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad. Disebut hambanya. Kita semua juga hamba Allah. Kita juga semua hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad hamba Allah yang khusus dan istimewa. Nabi Muhammad hamba Allah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan daripada hamba-hamba yang lain, sampai menjadi satu-satunya dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hambanya. Kenapa? Karena Nabi itu sudah membenarkan dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kita sebut hamba Allah, ya mungkin kita sebut hamba Allah cuma dalam tulisan. Kadang kita belum membenarkan diri kita sebagai hamba Allah. Kadang kalau kita ngasih amplop aja ke masjid, kita malu ditulis namanya, kita tulis dari hamba Allah. Sebagian orang suka ngirim amplop ke masjid, tapi dianya nggak pernah nyampe masjid. Ya, ada orang suka ngirimin sedekah ke masjid, tapi orangnya nggak pernah ke masjid. Ada. Ya, jawab jujur ya, kita hamba Allah. Ya, kalau kita benar-benar hamba Allah, jawab jujur. Ini yang laki aja. Kalau yang perempuan kan sholatnya di rumah, kalau yang laki sholatnya di masjid. Saya tanya, azan di masjid sama kita nyampe masjid duluan siapa? Azan dulu baru kita ke masjid, apa kita udah nyampe masjid baru azan? Azan dulu baru pada ke masjid ya. Tapi mohon maaf loh, berapa banyak orang tua yang pernah pergi umroh, pergi haji, bapak ibu 30 menit belum azan di Masjidil Haram udah pada nyampe. 30 menit tuh. Kenapa nggak di masjid kita seperti itu? Mestinya kita sebelum dipanggil udah siap. Tapi alhamdulillah masih ke masjid ya. Habis azan nyampe masjid. Ada sebagian orang udah azan, udah sholat, udah qomat, udah bubar, yang di masjid dia nggak nyampe ke masjid. Lah emang dia kagak ke masjid? Betul nggak? Ya jawab jujur ini mah. Kita hamba, kalau kita bilang kita hamba. Yang perempuan dah, ibu-ibu nih banyak, masya Allah. Bu, ibu punya duit 5.000 dua. Yang satu 5.000-nya baru masih gres, baru keluar dari bank tuh, wanginya wangi bank. Yang satunya lagi, masya Allah, ini duit 5.000 udah pindah kemana-mana. Dari Kemayoran ke Tanabang ke Cakung pindah lagi sampai ke Kemayoran, udah ribuan tangan yang megang. Warnanya tuh 5.000 juga udah berubah, coklatnya udah beda. Ya, ujungnya juga udah sebagian udah pada sobek-sobek kecil. Ada sebagian tuh duit 5.000 pakai ditambel sama solasiban. Saya mau tanya, jawab jujur ya. Kalau ada orang fakir miskin minta kasih 5.000 baru apa yang lama? Jawab jujur, milih yang baru ngasihnya apa yang lama? Yang lama. Yang lama ngasihnya dipilih yang lama, yang jelekan duitnya gitu ya. Ya, masya Allah. Padahal mah kalau kita sayang sama saudara kita ngasihnya yang
yang baru, yang terbaik. Ya kita nggak mau ngasih baju yang baik, yang layak, yang baru, yang pantas. Tapi alhamdulillah Bu, Ibu masih ngasih biarpun yang lama. Ada sebagian nggak ngasih sama sekali. Udah orang minta apa nggak dikasih, walau 5.000, 1.000 juga enggak. Ya, artinya apa? Kadang kita ngerasa diri kita kurang pantas kalau kita sebut kita hamba Allah. Kalau kita tidak membenarkan diri kita sebagai hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad sampai Allah puji dalam Al-Quran, emang benar-benar menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, menjalani kehidupannya patuh kepada Allah. Itu Nabi kita Muhammad. Manusia yang paling bertakwa, paling patuh, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad. Makanya Allah puji dengan sebutan hambanya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga menceritakan tentang Mi'raj. Fa'auha ila abdihi ma auha, dalam surat An-Najm. Maka Allah berikan wahyu kepada hambanya. Siapa? Nabi kita Muhammad. Apa yang Allah sampaikan daripada wahyu? Sampai para ulama sebut di antara wahyu yang Allah sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat. Dan diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul-betul menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan senang hati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Artinya Nabi membenarkan dirinya menjadi hakikatnya sebagai hambanya Allah, sama seperti kita. Makanya hadirin, kalau kita mau benar-benar membenarkan diri kita sebagai hamba Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita. Karena sholat 5 waktu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan langsung, gak pakai perantara. Beda kalau perintah yang lain, perintah puasa lewat malaikat Jibril, perintah zakat lewat malaikat Jibril, dan lainnya semua lewat malaikat Jibril. Tapi khusus sholat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kata para ulama, dari tanda keistimewaannya sholat sampai langsung Allah menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti keagungannya sholat, kepentingannya sholat, keistimewaannya sholat menjadikan apa? Allah langsung menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Makanya kita perlu menjaga sholat kita. Hafidhu ala sholat. Jaga kita punya sholat. Orang yang malas sholat, ini malas sholat ya, bukan ninggalin sholat, bukan. Dalam malam Isra dan Mi'raj Nabi menceritakan orang yang ninggalin sholat itu kepalanya dipukul oleh malaikat di dalam api nerakanya Allah sampai hancur, diciptakan kembali, dipukul lagi sampai hancur, diciptakan kembali, dipukul lagi sampai hancur, dan begitu seterusnya. Ini orang yang ninggalin sholat. Ketika ditanya kenapa? Karena berat untuk melaksanakan sholat, males. Kita jangan bicara yang ninggalin sholat. Udah, kalau yang ninggalin sholat lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi hukumannya. Ini yang males sholat, yang malas mengerjakan sholat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan siksa yang sebegitu pedih. Bagaimana yang meninggalkan sholat? Makanya hadirin hadirat, sholat itu adalah penyambung hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita tinggalin sholat. Yang mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Oh, jangan menyalahkan sholat. Ada sebagian orang nyalahin sholat. Waduh, orang sholat tapi kagak bener. Ini salah nih. Yang kagak benar orangnya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, karena sholat penyambung hamba dengan Allah. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih melakukan sesuatu yang tidak benar, itu bukan sholatnya yang nggak benar, orangnya yang kagak benar. Karena kalau orangnya benar, sholatnya benar, maka apa? Ini orang sholatnya benar, menjalankan sholatnya dengan benar, maka Allah bakal jadikan sholatnya dia menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya hadirin hadirat, sholat nggak ngurangin derajat orang, malah sholat itu meninggikan derajat orang. Siapapun, kalau ada pemimpin yang sholat nggak mengurangi kepemimpinannya, malah memuliakan kepemimpinannya. Siapa? Artis sholat nggak mengurangi kepopulerannya, malah dia semakin mulia. Oh, artis sholat. Apalagi masyarakat yang sholat nggak mengurangi derajatnya, nggak ada.
Gak ada orang karena sholat terus kurang derajatnya, gak ada. Justru karena dia menjaga sholatnya, maka dia akan mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya Allah. Siapa aja yang betul-betul berpegang teguh dengan sholat, kita perlu berpegang dengan sholat, gigit dengan erat, jangan sampai lepas. Kalau bahasanya pakai gigi udah, jangan sampai lepas. Kalau perlu sampai kita ontong, jangan sampai lepas itu. Kita betul-betul pegang yang namanya sholat dan tidak akan mengurangi daripada kemuliaan. Tidak akan mengurangi daripada kemuliaan. Orang yang berpegang teguh dengan agama tidak mengurangi kemuliaannya. Makanya hadirin, saya suka ngomong sama anak-anak muda. Anak muda mau jadi apa aja silakan. Mau jadi apa aja silakan lakukan. Mau jadi apa? Tentara, mau jadi apa? Pemimpin, pejabat, mau jadi apa? Dokter, mau jadi silakan. Mau jadi pelawak, boleh. Ya kali bisa ngehibur orang yang sedih pada ketawa, betul nggak? Mau jadi YouTuber boleh? Boleh, selagi halal, selagi baik, nggak nyakitin orang, nggak dolimin orang, nggak berbuat jahat. Apapun silakan, tapi jangan lupa siapapun kita adalah hamba Allah. Hamba patuh pada Allah, harus menjalankan kewajibannya. Ya sholat 5 waktu dipegang erat. Dan jangan kita pikir orang yang megang agama itu lebay. Jangan kita pikir orang yang memegang sholat itu lebay. Kadang ada orang pergi rajin ke masjid, malah dia disuudonin. Orang ke masjid melulu nih, jangan-jangan. Ini orang pakai peci, ini orang ini, ini orang itu. Dan orang mau taat, mau ibadah, malah disuudonin, malah dicerca, malah dihina. Justru mestinya didoain. Insya Allah ini orang baik banget, berkah nih. Orang baik nih rajin ke masjid. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Amin ya Rabbal. Bukan disuudoni. Makanya orang memegang agama itu bukan sesuatu yang lebay. Orang megang agama itu bukan sesuatu yang berat, bukan. Memang akhir zaman kita taat ibadah megang agama seperti megang bara api. Nggak gampang. Apalagi dalam keadaan sekarang seperti ini yang banyak fitnah dan ini sebagainya, yang banyak upaya orang-orang menjauhkan kita dari agama, di antaranya dengan menjauhkan kita dari para ulama, menjauhkan kita dari pengajian. Oh, sekarang pengajian pada sepi Pak Bu. Ya memang tujuannya mereka masjid sepi. Kadang-kadang kita hadir di masjid nih, Masya Allah, pengajian isinya aki-aki semuanya. Ya mohon maaf saya sampaikan ya, itu kalau aki-aki pada nggak ada, habis sudah. Habis kagak ada yang ngaji. Kadang ngaji di masjid, baca kitab, ngaji, yang hadir cuma 20 orang, 10 orang. Saya kemarin mengisi ada pengajian bulanan di salah satu rumah tahanan di Jakarta, nggak jauh dari sini. Salah satu rumah tahanan itu di masjidnya yang hadir 300 orang. 300 orang ngaji. Saya sampai ngomong, ya Allah enakan di sini ngaji. Yang hadir banyak. Di masjid ada di kampung yang ngisi, yang hadir cuma 20 orang. Sampai saya godain anak pengajian, anak pengajian, kemarin saya ngaji di penjara, yang hadir 300 orang. Lu jangan pada nunggu di penjara baru pada ngaji. Ayo ngaji, ayo ramein masjid, ayo kita belajar. Mohon maaf Pak Bu, saya sampaikan, anak muda zaman sekarang lebih senang nongkrong di warung kopi daripada ngaji. Anak muda zaman sekarang lebih senang main game online daripada ngaji. Main Roblox ntar pada jadi bobrok. Betul besar saya ngomong. Ayo ngaji, ayo datang ke masjid, kita belajar. Jangan kita jauh dari agama. Emang upaya mereka jauhin kita dari agama, jauhin kita dari ulama. Gampang, ulamanya lah direndahin, dicaci maki, dihina. Kemudian apa? Udah jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari sholatnya, jauh dari amalnya, jauh dari ibadahnya. Sekarang Masya Allah sibuk apa? Nongkrong di warung kopi. Bukan saya ngelarang, silakan mau ngopi, silakan mau di mana mau ngopi. Saya juga mau ngopi, sama. Terus anak-anak muda nganggep saya akan hadapi dunia, yang penting ngopi dulu. Soal baru kena ujian dikit aja, kenapa saya diuji ya? Nah katanya mau ngadepin dunia. Ya, artinya apa? Ayo, kalau kita punya masalah, kita punya problema, kita punya kesulitan, solusinya satu, kita mohon kepada yang Maha Penolong Allah. Datangnya di masjid, kita sholat, kita taat beribadah. Ini satu pesan. Rasulullah Pak Bu pernah sedih. Sedihnya Nabi bukan karena kenapa-napa, bukan. Sedihnya Nabi karena Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi diledekin. Sedih hati Nabi. Sampai apa? Sampai Allah turunkan ayat. Allah berfirman apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun
fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa kata Allah? Telah kami ketahui sedihnya hatimu. Allah tahu sedih. Ini kalau kita baca ayat ini, orang kalau senang ngaji Quran sampai ayat ini, bohong kalau nggak netesin air mata. Bayangin, kita yang berat, kita yang punya masalah, kita yang punya problem hidup nih. Semua orang kan punya ujian. Emang ada orang hidup nggak punya ujian? Ada orang hidup nggak punya masalah? Biar kata uangnya banyak, biar kata dia kaya raya. Saya tadi ada ngelihat daripada orang kaya raya tuh, siapa yang uangnya kuadriliun, bukan triliun lagi, kuadriliun. Tuh uangnya buat 1000 tahun nggak habis-habis. Tapi apa? Dia bicara, dia bilang, saya mungkin kalau orang tahu apa yang saya alami, orang nggak kepengen kaya raya seperti saya. Berarti berat. Ya jangan kita pikir orang yang kaya raya nggak punya ujian. Ya banyak orang kaya raya mau tidur aja mesti minum obat dulu. Kita alhamdulillah biar kita nggak punya. Ngaji juga kita nyender dikit di tiang kita molor. Lagi ngaji, betul nggak? Kadang-kadang ngaji begini nih udah hujan-hujanan, udah basah, masih juga kita nyender, kita pules. Ya nggak? Biar kata ustadznya udah teriak-teriak ngaji, tetap aja kalau Allah turunin rahmat, Allah kasih ketenangan di pengajian. Artinya banyak orang-orang yang walaupun kaya tapi hatinya nggak tenang. Karena mungkin apa? Masalahnya satu, dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sedih. Kemudian apa? Allah turunkan ayat tuh. Kita nih kalau sedih, kita punya masalah, baca ya. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Telah kami ketahui sedihnya hatimu dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Sampai telah kami ketahui sedihnya hatimu. Cukup apa enggak kalau Allah tahu masalah kita? Cukup apa enggak kalau Allah tahu kesulitan kita? Cukup apa enggak? Cukup kalau Allah udah maha tahu, Allah maha penolong. Gak perlu Pak Bu, kalau kita punya masalah semua orang mesti tahu. Kadang-kadang kita punya masalah, kita tulis di status lagi bokeh, kepala puyeng, ya banjir di mana-mana tapi kantong tetap kering, kan begitu. Punya masalah, malah orang semua sedunia tahu urusannya dia. Udah cukup Allah, cukup menuhin nama Allah, cukup minta pertolongan Allah. Ya mohon maaf, biar kata kita nulis status di WhatsApp atau di Facebook, yang baca belum tentu bantuin kita. Betul atau salah? Tapi lihat, kalau kita merasa Allah tahu, udah cukup. Allah maha penolong, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Gak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah. Allah sampaikan itu pada Rasulullah. Kami ketahui sedihnya hatimu dengan ucapan mereka orang-orang kafir saat itu. Apa pesan dari Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah. Sama kayak tadi, kosongkan pikiran. Jangan kita prasangka buruk sama Allah. Jangan kalau kita diuji kita bilang, ya Allah kenapa ya saya diuji? Ya Allah, apa Allah nggak sayang sama saya? Jangan. Yang kedua, bertahmid, ucapkan alhamdulillah. Seberat apapun hidup yang kita jalani, ucapin alhamdulillah. Kemudian wa kun minas sajidin. Yang ketiga, jadilah kamu orang yang Jadi disuruh ngapain kita? Kepengen nih kita dapat solusi dari masalah kita, hilangnya kesedihan kita, suruh sujud, suruh sholat. Makanya dalam riwayat disebutkan Nabi itu kalau sedih sholat. Karena sholat itu agrab ma yakunul abad min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat hamba sama Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Padahal dia bisik sama bumi, suaranya nembus ke langit. Yang nangis sampai tetesan air matanya ketika sujudnya diungkapkan semuanya kepada Allah, nembus tuh sampai langitnya Allah. Cuman kadang-kadang mohon maaf, kita kalau punya masalah, punya kesedihan, kita bukan lari kepada Allah, malah kita lari dari Allah. Malah kita jauhin Allah. Berapa banyak anak-anak muda zaman sekarang punya masalah, bukan lari pada Allah, malah dia jauhin Allah, malah dia ninggalin sholat, malah dia ninggalin ibadah, dan merasa seakan-akan udah nggak dapat solusi dari masalahnya, malah dia jauhin Allah. Bagaimana mau ketemu solusi masalahnya? Karena yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, tunduk pada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah yang beri jalan keluar setiap masalahnya. Allah yang bakal kasih.
Kita disuruh supaya sujud sama Allah, biar Allah berikan, biar Allah kasih. Makanya nih anak-anak muda, mohon maaf saya sampaikan, yang mumpung masih pada muda, kita ngadepin hidup, kadang kehidupan kita ke depan jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Ayo, kalau kita punya masalah, sholat, sujud. Ini sholat di luar dari sholat 5 waktu, 5 waktu mah wajib. Tapi ayo kita sholat, minta sama Allah, mohon sama Allah, ngemis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita dengan sholat itu, kita menyandarkan hidup kita pada Allah, nyambung hubungan kita sama Allah. Hadirin, kalau kita nggak nyambung hubungan kita sama Allah, gila kita hidup. Beneran kan? Berapa banyak orang yang pada stres? Berapa banyak orang yang rusak mentalnya gara-gara masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sama tetangga, masalah apapun. Yang banyak diantara mereka jadi stres, jadi gila. Berapa banyak anak-anak muda zaman sekarang sampai kosong. Sebab jauh, nggak punya sambungan kepada Allah. Dan Allah yang nyatakan, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, kami jadikan kehidupannya penuh kesempitan. Hidupnya sempit. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam menafsirkan ayat tersebut, andai ada orang kaya raya, tapi dia nggak pernah ingat sama Allah, nggak mau taat sama Allah, nggak mau ibadah sama Allah, lupa sama Allah, berpaling dari Allah, tetap Allah berikan kesempitan. Bukan dari harta, bukan, tapi sempit hatinya, sempit jiwanya, nggak ada ketenangan dalam hidupnya yang dia jalani. Ada orang-orang di negara Swedia dan beberapa negara, masya Allah, itu sampai masyarakatnya digaji, Pak Bu. Masyarakat digaji, makmur, kaya raya, makmur. Tapi apa? Mereka banyak nggak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kesempitan kehidupannya. Sampai apa? Terhitung nilai jumlah orang yang paling banyak bunuh diri. Orang yang sampai paling banyak bunuh diri sebab apa? Ngerasa mungkin sempit dalam kehidupannya. Ketika orang-orang sibuk mencari ketenangan apa? Dengan jalan-jalan ketenangan, healing ketenangan lah. Ketenangan itu ada di dalam mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini hukum dari Allah. Ini ketentuan Allah. Siapapun di dunia ini yang menginginkan ketenangan, ingat Allah. Datangin Allah. Kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah, sujud kepada Allah, dia baru bakal mendapatkan ketenangan hatinya. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, jauh dari Allah, udahlah. Hidup kita dikasih kesempitan, masalah, problema, nggak ada habis-habisnya. Jadi masalah yang terjadi karena apa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin, pesan malam hari ini dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'rajkan hati kita dengan salat. As-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Sambung hubungan kita sama Allah. Sambung, jangan sampai putus. Bahaya kalau orang dalam hidupnya putus sama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Tidak ada yang lebih menyayangi kita, yang lebih mencintai kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah pernah bilang sama Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, kata Rasulullah, ya gulam, hei anak muda, ya, ukallimuka bi kalimatin, aku sampaikan padamu satu kata-kata. Kalau bahasa kita zaman sekarang, kata Rasulullah, kata-kata hari ini, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah bakal jaga kamu. Saya punya guru Habib Umar pernah bilang, apa maksud jaga Allah? Jaga Allah, jaga kewajiban kita, hubungan kita sama Allah. Jaga sholat 5 waktu kita. Ini Ramadan sebentar lagi, jaga puasa Ramadan kita. Jaga perintah-perintah Allah, jauhin kita dari dosa. Maka apa? Kalau kita jaga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah yang bakal jaga kita. Allah bakal lindungi kita. Allah yang bakal nyelamatin kita. Allah yang bakal beri jalan keluar masalah kita. Allah yang beri ketenangan hati kita. Allah yang bakal beri kebahagiaan. Allah yang bakal kabulin hajat-hajat kita, keinginan kita. Tapi dengan syarat kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesannya malam hari ini, saya lihat udah berlepek semuanya nih. Sama saya juga udah lepek nih, udah mulai tangan-tangan berkerut. Ya,
saya pesen, ayo kita jaga hubungan kita sama Allah. Buat nongkrong silahkan. Anak muda mau nongkrong boleh, nggak ada larangan. Tapi jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau perlu ajak tuh teman-teman di warung kopi daripada sholat. Ajak daripada ngaji. Ya sekali-kali yasinan di warung kopi. Tuh warung kopi yasinannya kalau peresmian doang. Ya nggak? Ajak ngaji, ajak sholawatan. Kali itu ada anak muda pengen baca maulid di warung kopi. Berkah itu warung kopinya, insya Allah. Ya, ajak mereka supaya ingat sama Allah. Ya, ajak mereka ngaji, ajak mereka ibadah. Ibadah bukan tren. Ibadah bukan tren. Ibadah itu standar hidup. Kalau ibadah jadi tren, ikut-ngikutan orang, nanti ada masanya habis. Banyak anak-anak muda zaman sekarang mau ibadah ngikutin tren. Kalau artisnya pakai jilbab model ini diikutin, tuh artis lepas jilbab pada lepas jilbab. Betul nggak? Artisnya pada pakai cadar, ngikutin pakai cadar. Ntar tuh artis lepas cadar, ngikutin. Karena apa? Ibadah itu mereka jadikan sebagai tren. Ibadah itu, ketaatan itu pilihan jalan hidup kita. Kalau kita pengen selamat, kita pengen dapat ridhonya Allah, maka jadilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain guru-guru kita semua dikasih panjang umur, Allah kasih sehat, kasih afiat. Masya Allah, masjid Abia Guru Sya'ban nih, Masya Allah, saya pernah ngisi subuh di sini nih. Ketuanya Bapak Haji Muslih Nasution. Dulu Pak, keluarga Nasution itu dekat sama Syekh Abdurrahman Al-Misri. Keluarga Nasution itu pewakaf masjid di depan rumah sakit Pelni Petamburan. Namanya Masjid Jami Al-Islam. Situ masih banyak tuh. Kalau bahasa orang Betawi, engkong-engkong keluarga Nasution, makamnya di situ tuh kuburannya. Ya, termasuk dekat dengan yang namanya Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Yahya. Makanya dulu dekat banget tuh keluarga Nasution sama keluarganya Mufti Betawi. Ini malam kita kumpul juga, mudah-mudahan Allah deketin dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang hadir Allah kabulin hajat kita semua, dunia dan akhirat, permintaan kita, permohonan kita, dan mudah-mudahan barakah majelis Allah angkat bala dan musibah. Saudara kita yang banyak tertimpa banjir, mudah-mudahan malam ini surut semuanya. Hujannya jadi hujan rahmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kesulitan dari semua umat Nabi Muhammad. Saudara kita di Gaza, saudara kita di Sudan, saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan mereka, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, terakhir tadi saya udah nyampein tuh solusi masalah kita, sambung hubungan kita sama Allah. Mungkin omongan saya sekarang terasa mungkin bagi orang-orang nggak berguna, tapi nanti suatu saat kalau kita dalam keadaan yang sulit, yang berat, baru kita akan merasa. Mudah-mudahan omongannya kepake, bermanfaat. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama mau'izatul hasanah atau nasihat dari guru kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Yahya. Semoga berkah nasihat-nasihat beliau, Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Adapun sebelum ditutup dengan doa, tolong bacakan Al-Fatihah yang pertama untuk yang sedang sakit, yakni Al-Mojo bin Ahmad, Heni Herlina Wati binti Effendi. Semoga Allah Ta'ala sehatkan mereka, Allah Ta'ala angkat segala penyakit mereka. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang meninggal dunia, yakni Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, seorang ulama, seorang alim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dengan ilmu-ilmu beliau, dan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa, dan Allah Ta'ala
mengumpulkan kita bersama beliau di surga nanti, bersama juga dengan datuknya yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wal maqbul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kami mengingatkan bahwasanya jadwal majelis Talim Warasatul Mustafa tanggal di Jakarta Barat. Bila mana jemaah memiliki waktu senggang, diharapkan untuk hadir di majelis kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, penutup akan ditutup dengan doa oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Sanusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'min rahimakumullah. Sebelum kita baca doa, mari sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Apa yang kita dengar bersama dari Al-Habib tersebut dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat, yang sehingga kelak kita semua mati husnul khatimah binyatil qabul wa tamami kulli sulan naili khairin ma'mul mubarra'ah minal lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal sihah wa babal quwwah wa babal salamah wa babal rizqi wa babal jannah. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena panitia ingin memberikan sebuah konsumsi. Nah, sekali lagi untuk para jemaah jangan meninggalkan tempat.